masak. Gini. Salah satu tempat camping yang banyak banget diminati oleh para pendaki diantaranya adalah di Ranukumbolo ini, teman-teman. Dan saya bersama teman-teman yang nanjak di Gunung Semeru ini ngecampnya di Ranukumbolo. Selain fasilitasnya lengkap, juga di sini relatif lebih aman buat teman-teman semuanya. Oke, guys, udah jadi tendanya, guys. Keren banget tuh, guys. Makan dulu, guys. Makan nasi. Setelah 5 tahun ditutup untuk pendakian, kali ini Gunung Semeru kembali dibuka untuk pendakian dan kita para pendaki hanya dibatasi sampai di Ranukumbolo atau Oro-Oro Ombo. Nah, teman-teman nanti ngecamp di Ranukumbolo ini dan satu harinya itu di kuota hanya dibatasin sekitar 200 pendaki. Nah, jadi buat teman-teman yang mau mendaki ke Semeru, ini kita nggak bakal berjubel ya teman-teman karena dibatasi hanya 200 pendaki setiap harinya melalui Ranupani. Tenda sudah jadi dan di sini suasana sudah mulai menjelang sore hari, angin udah mulai kenceng, jadi udah mulai terasa eh, rasa-rasa dinginnya sampai menusuk ke tulang dan ini menjelang malam hari ya teman-teman. Berhubung cuaca semakin redup, semakin sore, semakin malam dan angin semakin kencang dan ini dingin banget. Jadi kita mau masak-masak buat makan malam. Jadi kita buat ngangetin badan dan ngisi perut. Kita bareng-bareng masak seperti ini dan ini tuh seru banget. Apalagi sama teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang tentunya penuh dengan gelak canda tawa di tenda. Penuh aja. Dan ini tuh menjadi momen yang spesial di Ranukumbolo di Gunung Semeru. Guys, kita masak-masak, guys. Bagian terseru dari mendaki gunung adalah salah satunya di camp ini dan ini salah satu makanan instan yang AA bawa dari bawah. Jadi kita nggak perlu masak-masak repot. Kita bawa banyak nih. Ada nasi goreng, ada sate, ada teriyaki, juga ada bubur kacang ijo dan juga ada kolak macam-macam buat ngisi perut dan ngangetin badan ya teman-teman. Jadi teman-teman gak usah repot-repot bawa makanan yang tentunya mungkin jumlahnya akan lebih banyak kalau kita bawa makanan yang harus dimasak di sini. Tapi kita kalau bawa instan seperti ini, teman-teman bisa langsung masak di panci seperti ini. Dan kita sambil ngobrol-ngobrol, sambil nunggu makanan nanti kita mateng sambil masak-masak. Ini adalah waktu yang seru banget buat para pendaki untuk berbagi cerita. Mau itu yang teriyaki. Nah besok tuh Indomie sama bubur gitu besok. Oh, berarti daging teriyakinya malam ini juga. Mau Ya udah, nggak apa-apa. cukup nggak kalian nih? Nggak ada tempat lagi ya? Itu piring kecil. Maka ini dibuang. Sudah mateng dan ini tuh sate ya teman-teman. Kapan lagi kita bisa makan sate di camp di gunung seperti ini kalau kita nggak bawa yang instan? Sepertinya tenda-tenda yang lain pun tengah berkumpul bersama teman-temannya dan mereka juga sama melakukan aktivitas masak di jam-jam seperti ini. Biasanya kita para pendaki yang ngecamp itu adalah momen berkumpul, berbagi cerita dan sambil masak-masak, sambil makan sebelum nanti kita kembali tidur ke tendanya masing-masing. Di luar
anginnya cukup lumayan kenceng, jadi dingin banget. Dan ini aku udah masuk ke dalam tenda. Di dalam tenda lumayan hangat dan aku udah pakai long john, udah pakai kaos, dan bentar lagi kita tidur. Pakai jaket, pakai sleeping bag, aduh tebel banget deh pokoknya. Jadi teman-teman yang mau mendaki harus persiapkan itu semuanya. Aduh, pagi hari nih teman-teman. Cuacanya masih relatif dingin dan ini tuh agak sedikit anget karena ada pancaran sinar matahari. Nah, cuman pagi hari ini kita kurang beruntung ya teman-teman. Jadi mataharinya ini terbit dan memancarkannya tuh di Tanjakan Cinta di ujung sana. Jadi di kawasan Ranukumbolo ini belum nampak terlihat untuk Danau Ranukumbolonya. Dan ini masih ketutup kabut seperti ini. Oke, nggak apa-apa. Kita seru lihat Tanjakan Cinta dihiasi dengan kabut dan cahaya matahari pagi hari seperti ini, teman-teman. Pagi hari seperti ini banyak teman-teman pendaki yang mengabadikan momen mulai dari terbitnya matahari seperti ini. Dan ini di kawasan Ranukumbolo ada Tanjakan Cinta. Jadi nanti para pendaki biasanya nanjak ke atas. Nah, ini dia. Mitosnya adalah ketika kita nanjak ke Tanjakan Cinta, teman-teman nggak boleh menoleh ke belakang. Jadi kita harus tetap fokus ke depan sampai mencapai di atas di Ororo Ombo. Nanti kita ada di atas Ororo Ombo. Nah, untuk lengkapnya tentang Tanjakan Cinta dan Ororo Ombo nanti AA post di video berikutnya. Jadi tetap teman-teman harus ngikutin perjalanan AA di YouTube channel ini ya. Nah, untuk suasana pagi hari ini banyak dari pendaki yang baru bangun tidur ataupun mereka yang tengah masak untuk sarapan pagi hari. Jadi ini suasana yang seru banget, kekeluargaan banget untuk para pendaki. Ada yang sibuk mengabadikan momen. Jadi berbagai macam kegiatan yang dilakukan sekompak mungkin dengan tim kita di camp di Ranukumbolo ini. Baterainya malahan. Jadi nggak ini banget. Bubur pada mau kan? Ya, mie gue udah dah. Mari kita makan preservatif. Seperti halnya para pendaki yang lainnya, kegiatan di camp ini biasanya tidak jauh dari masak, makan, ngobrol, bertukar cerita, dan istirahat. Nah, istirahat ini tentunya kita untuk mempersiapkan badan bagi yang ingin summit di keesokan harinya, teman-teman. Jadi kalau teman-teman mendaki gunung, itu wajib banget istirahat jika ada perjalanan berikutnya untuk melaksanakan kegiatan summit. Kebetulan di Gunung Semeru ini dibuka hanya sampai di sini di Ranukumbolo dan kita boleh pergi sampai ke Ororo Ombo. Jadi aktivitas kita terakhir ya di camp Ranukumbolo ini, teman-teman. Setelah kita sarapan, ini AA lagi menghangatkan tubuh dulu di tengah sinar matahari pagi yang benar-benar bikin badan jadi anget. Bim, kamu jangan sendali kayak. Aku pakai sepatu. Ini sendiri siapa? Nah, ini jamnya kabut sudah tidak ada dan ini cerah banget, langitnya biru dan semua hampir perbukitan kayak Tanjakan Cinta sampai seluruh sekeliling di Ranukumbolo ini nampak terlihat jelas. Nah, seperti ini. Jadi banyak teman-teman pendaki yang mengabadikan momen kecerahan dari cuaca di Ranukumbolo ini untuk
berfoto bersama teman-teman semuanya dan menikmati suasana Ranukumbolo di pagi hari ini. Nah, ini ada banyak pendaki yang tengah masak dan sarapan, ada yang sibuk berfoto di Ranukumbolo karena dari pagi tadi Ranukumbolo tertutup dengan kabut dan kali ini sudah nampak cerah dan sangat cerah sekali. Jadi ini wajib diabadikan karena kita sudah 5 jam lebih jalan kaki dari Ranupani menuju ke Ranukumbolo. Yang terpenting ketika ngecamp seperti ini kita harus mampu menjaga alam supaya selaras, serasi dan juga seimbang sehingga alam juga menyajikan sesuatu yang terbaik untuk manusia. Terima kasih banyak dan nantikan video selanjutnya.